sekarang deh. Tenang tidurnya, nyaman ya. Adem gimana? Enak Bu, sudah dingin. Oke, ngomong apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau nggak salah ini dari kelas 11, iya betul? Iya Bu, saya kelas 11 IPA 1. Nama panggilannya siapa? Dina. Oh, kalau nggak salah wali kelasnya Kak Hafiz ya? Iya benar. Oh Bu. iya bener, kebetulan. Tan, gimana anaknya? Maaf, kebiasaan waktu muda ya biasanya panggilnya. Itu anaknya gimana? Maksudnya itu Mbak Hafiz itu gimana, orang yang galak nggak? Sedikit galak sih Bu, tapi seru banget orangnya, juga baik banget. Ya, kamu tuh gak takut sama Pak Nafis mah, enak orangnya. Oh ya, ngomong pasti Gina ini datang ke sini ada keperluan apa gitu sama ibu? Iya Bu, jadi dengar-dengar nih Bu bahwa kakak sering itu bisa menyelesaikan masalah gitu Bu. Oh, jadi Gina itu datang ke ibu. Oh iya, kalau ibu kan namanya Tahu Bu, mantap. Ibu Rini kan? Iya, terkenal nggak ibu di sekolah ini? Iya, jadi semuanya pernah ngikuti konseling nggak? Baru pertama kali ini sih Bu, tapi udah dengar-dengar tentang konseling itu Bu. Oh iya, tapi biar lebih jelas gimana kalau ibu jelasin dulu ya konseling itu seperti Iya, Bu. apa. Oke, jadi Dina konseling itu bantuan profesional nih dari tenaga profesional konselor seperti ibu ini guru BK kepada konseling Dina sendiri, dengan tujuan itu konseling Dina itu dapat menemukan atau memecahkan solusi dari masalahnya. Nah, dalam artian mesti dikutip ya bahwa di sini itu bukan ibu nih yang mencari solusi dari masalah kamu, tapi ibu adalah yang mengarahkan kamu kira-kira bagaimana cara kamu supaya kamu itu dapat menemukan solusi dari permasalahan kamu nih. Bu, jadi saya yang menyelesaikan masalah saya sendiri ya Bu. Betul, mantap banget. Nah, dan dari konseling ini pun gak kayak biasa-biasa itu ya. Jadi tuh ada aturan. Tahu kan aturan itu pasti kan harus ada dong dalam satu layanan ya. Dan dalam bimbingan dan konseling itu ada yang namanya asas nih. Nah, asas itu ada berbagai macam. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Dalam artian, apapun yang Dina ceritakan, apapun yang kita diskusikan mengenai masalahnya Dina saat ini di sini itu hanya cukup diketahui oleh Dina sendiri dan ibu sendiri. Tidak akan ada yang tahu di luar dari konteks kita hari ini. Selain itu juga ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, kan Dina ini datang sendiri nih dengan sukarela. Ibu senang banget karena Dina itu dengan sukarela, dengan senang hati datang untuk konseling dengan ibu. Nah, dibalik itu juga ibu harap Dina juga bisa memberikan asas keterbukaan nih. Dalam artian itu Dina itu tidak menutup-nutupi apapun yang berkaitan dengan proses konseling kita, agar konseling kita ini pun berjalan dengan lancar, optimal. Karena kalau ada yang keganjil kan pasti kan Dina juga kan yang merasakan bahwa ada apa gitu ya kan. Nah, selain itu juga tapi sampai sini udah kan? Paham Bu. Oke, selain itu juga Dina tentunya mungkin konseling kita hari ini juga tentu mungkin 30 kurang lebih lah ya 30 menit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Nah, misalkan memang hari ini tidak bisa sampai selesai, mungkin pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan. Nah, oke, lanjut. Nah, kira-kira apa nih yang mau diceritain Dina ke ibu? Jadi gini Bu, sebenarnya saya nggak tahu ya Bu apakah ini fobia atau apa, tapi banyak yang bilang kalau saya mengalami fobia. Jadi fobia saya ini fobia pada kecoa. Fobia kepada kecoa. Iya. Nah, kira-kira menurut Dina nih, apa sih yang Dina ketahui tentang fobia ini tadi? Nggak seberapa banyak yang saya ketahui ya Bu ya, tapi fobia ini sebuah ketakutan gitu pada suatu barang atau suatu benda atau situasi hewan atau apa gitu Bu. Iya betul Dina, sebenarnya fobia itu betul gangguan yang bisa dibilang itu ketakutan berlebihan pada suatu benda ataupun pada suatu situasi. Contohnya mungkin Dina pernah dengar orang yang fobia ketinggian lah, fobia kucing lah, dan segala macamnya. Tapi yang ingin ibu tahu juga dari Dina ini, kira-kira apa yang membuat Dina itu merasakan bahwa yang Dina rasakan kepada kecoa ini dinamakan fobia? Karena ibu juga merasakan agak gimana gitu dengan kecoa, dalam artian kan masa ada orang yang bilang fobia sama singa loh. Ya wajar dong kita takut dengan singa, karena singa kan bisa memakan kita ya. Itu juga dengan kecoa kan rata-rata nih
mungkin 95% orang-orang pasti jijik, takut dengan kecoa. Nah, apa sih yang membuat Dina merasakan bahwa enggak, pokoknya kecemasan ini tuh, ketakutan ini tuh berbeda dengan orang lain? Ya Bu, jadi waktu itu saya itu ngalamin itu setiap saya melihat kecoa itu Bu, saya tuh langsung takut banget, terus teriak, terus nangis bahkan sampai Bu. Jadi kayak benar-benar mengganggu orang lain gitu loh ketakutannya saya itu. Jadi nggak hanya cuma takut atau begitu Bu, tapi sampai ke nggak mau lihat, nggak mau datangnya atau apa gitu Bu. Kalau boleh ibu tahu nih, ketakutan Dina ini terhadap kecoa ini tadi, maaf ya, ketakutan dengan kecoa ini tadi, apakah dengan melihat gambar, misalkan ibu tunjukkan gambarnya ini, Dina kira-kira takut nggak ya? Coba ya. Nggak seberapa mungkin ya Bu, karena nggak secara langsung. Nggak secara langsung. Mungkin bisa ditunjukkan, mungkin bisa Iya. kita tahu ya kira-kira sejauh mana ketakutan. Kira-kira gimana perasaannya lihatnya? Agak merinding Bu. Terus kayak kebayang aja Bu kalau muncul di sini gitu. Udah muncul. Oke, cukup ya. Nah, ibu bisa melihat nih reaksi kamu tuh menunjukkan bahwa kamu tuh lain dari yang lain, karena ibu sendiri pun melihatnya bisa aja karena tidak ada di depan matanya ibu kan, jadi ibu merasa biasa aja. Kira-kira kalau orang bilang, oh itu ada kecoa misalkan, oh itu ada kecoa, kamu bisa nggak? Enggak Bu. Enggak. Kalau dia nggak benar-benar ada gitu Bu. Jadi kalau dengan bilang kecoa atau misalkan itu ada di belakang ada kecoa, kamu misalkan kecoanya ini jauh gitu, kamu bereaksi nggak kira-kira? Enggak juga. Misalkan kalau Dina ketemu kecoa nih, Dina itu keringat dingin, gemetar, Iya. reaksinya betul? Iya betul. Gemetar juga. Gemetar, terus merinding gitu loh Bu, kayak gak enak badannya gitu. Ya, ibu bisa memahami apa yang kamu rasakan karena ibu bisa lihat dari reaksi kamu, dari bahasa tubuh kamu sudah menunjukkan bahwa kamu tuh memiliki istilahnya itu ketakutan yang cukup berlebihan juga terhadap kecoa ini, yang tentunya ya kamu tidak merasa tidak nyaman ya dengan itu. Nah, ya setidaknya itu kira-kira nih hal ini tuh terjadi sejak kapan Dina, atau apa sih cerita dibalik dari ketakutan kamu dengan kecoa itu? Jadi gini Bu, dulu itu saya pernah ada suatu kejadian Bu. Saya sedang makan di ruang makan rumah saya. Iya. Di situ saya lagi asik makan Bu, asik makan. Enak-enak makan ya? Iya, enak-enak makan. Terus tiba-tiba ada kecoa yang terbang Bu, hinggap di pundak saya. Iya. Terus saya kan secara spontan kaget itu langsung gitu kan Bu, saya alihkan, tiba-tiba si kecoa itu di makanan saya Bu. Dari situ saya mungkin terkejut ya Bu ya, tapi saya jadi takut gitu loh Bu kalau melihat, apalagi hewan itu tuh di makanan saya, jadi kayak aduh saya nggak bisa. merasa Bu jijik gitu Iya. lihat kecoa ya. Bu. Nah, kira-kira Dina itu merasa jijik dengan kecoa itu apakah karena dia menyentuh makanannya Dina atau dia mendekat atau bagaimana? Yang pertama sih Bu ya, mungkin karena dia ada di makanan saya gitu. Iya, Bu. yang pertama ya. Yang pertama. Terus yang kedua itu karena bentuknya itu agak aneh gitu loh Bu. Kecil, Iya, hitam, terus ada ada sayapnya. ininya, antennya gitu loh Bu. Itu kayak gimana gitu Bu. Apakah Dina juga merasakan itu dengan hewan-hewan lain gitu misalkan? Enggak, Bu. Terus kakinya itu Bu, kan ada kakinya, itu kan kayak ada apa ya, kayak duri-durinya itu loh Bu. Oh. Nah, jadi kalau waktu diginiin itu kayak Oke, Bang. Berarti itu yang bikin- semacam kamu tuh merasakan bahwa kalau misalkan nih kecoanya ini, misalkan ini kecoa ya, ini kecoa, kamu merasa bahwa kecoa ini itu akan hinggap ke kamu. Betul? iya Bu, betul. Padahal kecoanya nggak mau ngapain. Misalkan kecoanya mati, kamu masih takut? Enggak Bu. Nggak sama sekali nggak takut. Bisa Mungkin kalau misal kecoanya mati tapi nggak di
lempar atau nggak maksudnya aku nggak nyentuh atau apa itu aku nggak takut sih gitu. Tapi kalau kecoaknya hidup, aku pasti memiliki pikiran-pikiran yang kayak wah 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 kacau ini. Oke, Gitu, bisa Bu. memahami. Kayaknya Takut di banget. sini imajinasi kamu terhadap kecoa ini lumayan tinggi ya tentang kecoa ini. Oke, saya itu mungkin sama teman-teman kayak tahu kamu fobia dengan kecoa? Awalnya sih nggak tahu kan dia. Waktu itu ya kayak di kelas atau di waktu berkumpul gitu tuh ada kecoa, aku langsung yang lari, langsung yang teriak, langsung yang nangis gitu. Akhirnya semua pada tahu dan kayak ngerasa alay banget gitu loh, Bu. Oh, Kayak kau, ya ampun itu kecoa kecil, hewan kecil aja masa kamu takut sih gitu, Bu. oke, ibu paham yang kamu rasakan ketika kamu tuh merasakan yang kamu merasakan ketakutan tapi orang lain meremehkan masa ketakutan kamu itu memang sakit sekali. Iya. Nah, selain itu juga keluarga juga tahu, Tahu, Bu. tapi keluarga ya ya gimana responnya? Ayah saya yang lebih melindungi saya, Bu. Jadi kalau ada kecoa ya ayah saya yang apa kayak diusir atau dihilangkan pokoknya, Bu. Iya, misalkan kan ini kecoa ya, terus kamu kayak kamu takut nggak? Iya takut Kalau banget ya. kecoa asli ya, Bu. Kecoa sih, kalau misalkan cuma kayak kamu kira-kira misalkan nih kamu bayang-bayangin kecoa nih, saya megang kecoa ya, kira-kira kalau misalkan kecoa itu misalkan teman kamu di depan kamu nih megang kecoa, kamu merasa biasa aja nggak? Nggak tahu ya. Kalau aku yang bayangin itu kecoa mungkin biasa aja, Bu. Biasa aja ya? Tapi kalau itu kecoa Itu beneran, kecoa mungkin beneran? aku bakal Oke. kayak Oke. Jadi di sini tentunya tujuan dari konseling ini kan mengusahakan masalah kamu. Nah, kira-kira tujuan dari ini nih, kedatangan Dina ke sini bertemu dengan ibu dengan hati yang apa ya, dengan kesukarelaannya datang menemui ibu. Tujuan kamu, harapan kamu dari konseling ini kira-kira kamu ingin seperti apa spesifiknya? ya, Bu. Jadi setelah saya mengalami berbagai macam hal-hal yang sudah terjadi ya, Bu ya, apalagi orang-orang itu di sekitar saya merasa terganggu, apalagi sampai meremehkan ketakutan saya jadi berpikir kayak saya pasti bisa kok kalau saya mau buat nyelesain ini, apa namanya, bisa menghilangkan rasa ketakutan ini. Ya. Gitu. Karena kamu sendiri pun merasa tidak nyaman ya. Iya, benar sekali. Saya juga menyadari gitu loh, Bu, bahwa seharusnya saya itu takut sama hewan Kecoa, gitu, iya. sama kecoa gitu. Tapi Apalagi wajar ya? saya lebih besar daripada dia gitu. Iya, betul. Dalam artian yang takut iya, karena orangnya kebanyakan juga rada gak suka dengan kecoa kan, dalam artian yang dengan level yang sama atau di kapasitas yang sama dengan orang lain tentunya ya, dengan ya orang-orang normal sewajarnya kan gitu kan. Oh ya, dan mohon maaf ya Dina, ibu ini ada lupa tadi. Ngomong-ngomong tadi itu kejadiannya tuh saat SMP? Saat SMP, Saat SMP? iya. Atau ketakutan Dina terhadap kecoa ini masih dalam level yang sama sampai sekarang, atau sudah ada perubahan sedikit? Dalam artian dulu kan kalau kecoanya diem, misalnya diem, kamu sudah ada bereaksi apa ya? Apakah kalau misalkan kecoanya di sini Saya merasakan hal yang sama sih, Bu. masih ketakutan di Iya. level yang sama? Iya, mungkin di level yang sama atau mungkin sekarang kayaknya sedikit bertambah, Bu, karena sering banget terjadi gitu loh, Bu. Maksudnya seperti apa? Apa yang sering terjadi? Iya, jadi akhir-akhir ini tuh saya sering bertemu dengan kecoa gitu, Bu. Jadi kayak entah kenapa ya, Bu ya. Bahkan kemarin malam aja, Bu, saya bertemu dengan kecoa. Tiba-tiba dia ada aja gitu, Bu, di tiba-tiba waktu saya tidur, terus dia tuh gak tahu dari mana asalnya, terus dia hinggap di tubuh saya dan saya langsung kaget, langsung nangis, Bu, sempet, tapi enggak sih yang nangis banget, tapi ada ayah saya gitu. Jadi kayak makin nambah gitu loh, Bu. Makin lama karena istilahnya tuh ada sesuatu yang mendukung kamu untuk merasakan hal itu Iya. kembali ya, karena terulang kembali, terjadi kembali, kak. Kamu pun mulai, aduh ini gimana mau sembuh kalau misalkan selalu terjadi hal-hal yang istilahnya tuh membuat kamu ketakutan ya.
Tapi di sini bisa ibu lihat di saat kamu mengalami ketakutan ada ayah yang selalu di samping yang membantu ya. Iya, Dan Bu. itu membuat kamu lebih nyaman. Iya, Bu. Kira-kira yang dilakukan ayah saat itu apa? Iya, langsung kayak kalau misalnya di rumah kan Bu ya, terus adanya itu di meja makan. Mungkin aku langsung disuruh masuk ke dalam kamar atau di samping mama gitu Bu. Tapi kalau misalnya kayak di kamar aku ya aku langsung disuruh keluar atau di tempat yang lebih aman, terus disemprot kecoanya. Kalau nggak gitu dipakai sapu gitu Bu. Jadi ayah tuh langsung, tapi kalau sama teman-teman kan nggak bisa kayak gitu ya Bu Iya, ya. betul. Teman-teman kan pasti kayak ngejek dulu, marah dulu, apalagi belum lagi dibuat mainan. Iya, dibuat mainan, ditakut-takutin Iya, gitu ya. Bu, gitu. Tapi apakah ketika ayah melakukan itu ketakutan kamu berkurang atau biasa aja? Iya Bu, jadi nyaman aja gitu. Jadi kayak merasa kayak Dilindungi. ada yang melindungi ya. Mantap. Oke. Dari permasalahannya Dina ini tadi bisa dibilang fobia. Kita sebut aja fobia ya, karena ini kan juga ada peristiwa yang mendahului, terus gangguan kecemasan yang gangguan ketakutan yang disebut berlebihan juga iya. Terus kamu merasakan masih di level yang sama, terus kamu bereaksinya sampai kayak kamu badan kamu merinding juga nggak ya? Merinding. Merinding banget. Gemetar juga iya, dan itu pun kamu merasa tidak nyaman, sampai teman-teman juga ya ada yang bereaksi sesuai yang kamu inginkan, ada yang malah kamu merasa diejek-ejek, kamu merasa nggak nyaman, betul ya? Iya betul. Oke. Dalam konseling ini juga sepertinya ibu bisa menggunakan salah satu teknik nih, namanya itu teknik desensitization sistematik ini Dina. Nah, teknik ini tuh bertujuan itu adalah kamu tuh mencoba membayangkan kecoa itu tadi dari ketakutan kamu yang paling ringan sampai yang paling parah tadi. Tapi ini dibarengi dengan relaksasi juga, jadi tenang aja. Nanti ini tuh juga dia ini juga tahu teknik itu seperti apa. Jadi ketika si Dina membayangkan kecoa atau penyebab kecemasan ini tadi, penyebab ketakutan ini tadi, ini akan dibarengi dengan sesuatu atau oral, bisa juga orang yang membuat Dina itu merasa lebih tenang, lebih relax. Oke, siap? Siap Bu. Pertama-tama kita duduknya nyaman dulu. Sudah nyaman, tenang ya. Oke, mungkin Dina bisa mengikuti ibu saya Bisa Bu. dan fokus tentunya. Ibu harap Dina bisa benar-benar mengikuti teknik ini dengan baik, supaya kedepannya mungkin Dina kan bisa mempraktikkannya sendiri, mungkin bisa kan, tapi coba kita dulu ya lebih tahu aja. Jadi tenang dulu. Jadi di sini kita lakukan teknik relaksasi dulu ya. Teknik relaksasinya itu adalah Dina menghirup udara, hirup nafas dari hidung, kemudian tahan selama 3 detik, kemudian keluarkan selama 2-4 detik. Tutup mata. Ulangi 2 atau 3 kali ya. Sudah? Oke. Pertama nih Dina, coba Dina bayangkan nih, ketika Dina ini sedang di meja makan ya, sama dengan ayah sebelah kanan, terus ibu sebelah kiri, terus ada kakak di hadapan Dina, ada kakak pertama, kakak kedua. Terus pokoknya saat itu entah kenapa ibu itu senang lagi masak makanan kesukaannya Dina nih. Pokoknya masakannya enak banget di meja makan. Dina merasakan bahwa aduh kayaknya ada hari spesial nih yang buat mama itu buat makanan enak banget. Terus kamu kan kecilnya itu ada kucing juga yang lagi ulu-ulu di kaki. Nah enak kan makanya makan nih, makan. Nah kamu merasakan ketika lagi ngobrol itu kok dari sebelah kanan ayah itu ada sesuatu yang panjangnya atau besarnya itu seperti jari kelingking kamu, terus warnanya hitam coklat, terus ada tanduknya, terus ada sayapnya, tapi dia diam, jadi kamu hanya adalah mungkin sesuatu hal yang lain, ternyata mungkin kurma lah, mungkin makanan lah atau bagaimana. Terus kamu lanjut ngobrol lagi, tiba-tiba kamu merasa
merasakan bahwa kok gerak-gerak sih, gerak-gerak, kok bergerak-gerak dia pelan-pelan, terus dia tuh dekat kamu, hinggap deh di piringnya kakak kamu, hinggap di piringnya kakak kamu. Tapi dia diam dan kakak kamu tuh tidak menyadari kalau ada kecoa di piringnya. Terus berlanjut ngobrol sama kamu, ngobrol deh. Terus Pati nanya, kira-kira di sekolah gimana, kira-kira pacarnya gimana nih, sama pacarnya apa kabar. Dan terus ketawa-ketawa, najain gimana sekolah gimana. Terus saat itu Dina merasakan si kecoa ini bergerak lagi nih. Terus tiba-tiba sayapnya keluar, tapi dia masukin lagi, terus dia pelan-pelan jalan, terus berhenti di sebelah kanan kamu, di depan piringnya ayah. Apalagi piringnya itu isinya tuh ada makanan kesukaannya ayah, terus piringnya warna putih, seperti ada sebelahnya di garpunya ayah, itu di sendoknya ayah itu ada hinggap kecoa, tapi ayah tuh sama sekali gak nyadar, cuma kamu yang menyadari. Terus ayah itu sebelah kamu masih ngajak kamu bercanda, gimana guru-guru di sekolah lancar nggak, gimana ada nggak kira-kira teman-teman yang pengen jalan-jalan ke rumah, terus bercanda. Terus nanti tiba-tiba kamu merasakan kira-kira tangan kamu tuh lagi makan ya, kamu megang sendok itu, kamu merasakan kok ada yang ada sesuatu gitu yang rasa di tangan kamu. Ini apa ya, kok ada sesuatu, tapi akhirnya ayah tuh megangin kamu apa, tenang. Terus kamu ngerasa lagi nih soalnya tuh, terus ayah bilang tenang, nggak apa-apa, ada ayah toh, tenang aja. Kamu merasakan yang lagi diem di situ, ayahnya tetap di samping kamu. Gina, tarik nafas kembali kayak tadi ya, harus bela tidur. Tahan, tahan, ulangi lagi. Sekarang buka mata pelan-pelan. Pikirannya dulu ya. Sampai kita beli minum tadi nih, gak lupa kita beli minumnya, kata gak apa-apa ya, gak apa-apa. Mana yang bikinnya, apa yang dirasakan? Soalnya ibu tadi melihat nih, reaksi kamu tuh benar-benar apa ya, menunjukkan bagaimana ketakutan kamu saat itu. Kira-kira apa yang dirasakan? Iya Bu, saya takut banget ya Bu, apalagi tadi kecoaknya itu di tangan saya. Sebenarnya untung aja ada ayah saya yang megangin saya Bu, jadi ketakutannya tuh saya nggak sampai yang teriak atau nangis atau apa, karena saya yakin ayah saya itu pasti melindungi saya Bu. Ya, itu juga misalkan kamu merasakan kejadian yang sama lagi Dina, misalkan kamu merasakan ada kecoa, kamu bayangkan saja ayah kamu, bayangkan sentuhan ayah kamu. Bayangkan saat itu ketika kamu merasa kesakitan, itu akan membuat kamu merasa lebih baik, karena ibu bisa melihat tadi ketika, padahal ini bukan kecoa loh, ini cuma pulpen, tapi kamu bisa membayangkan, kamu melihat dari imajinasi kamu bayangin ini kan kecoa ya, tapi kamu memberikan reaksi ketakutan. Tapi di saat saya menyentuh kamu menganggap bahwa sentuhan saya itu adalah sentuhan dari ayah kamu merasakan lebih baik kan. Begitupun juga ketika kamu menghadapi real-nya atau kenyataannya, ketika kamu berhadapan, ketika kamu ketemu ya, berhadapan kayak duel ya, misalnya misalkan kamu ketemu kecoa lagi, coba bayangkan tidak apa-apa, atau ayah bilang pun nggak apa-apa kan, itu kan nggak akan menggigit kamu, atau dia kan cuma jalan-jalan kan, tapi dia kan nggak bakal gigit, pasti pergi lagi, betul? Iya betul. Dan ayah kamu akan selalu di situ. Bisa juga teman-teman kamu kalau membandingkan ayah kamu yang akan selalu mendukung kamu. Nah, ibu harap teknik ini juga bisa Dina praktekkan saat nanti misalkan ketemu dengan kecoa lagi, coba Dina praktekkan lagi
sehingga nanti misalkan di pertemuan selanjutnya entah 1 minggu lagi atau apapun yang Dina bisa atau Dina merasakan perubahan atau ada lagi yang mengganjal, itu Dina hubungi ibu, kita bicarakan apa-apanya lagi. Ya Bu, Tapi sudah rasa enak. sudah Bu. Seneng deh kalau kamu tuh bisa memberikan reaksi yang ibu mau gitu. Soalnya kebanyakan ya anak-anak juga kadang mintanya sama ibu gini gimana ini begitu. Tapi di sini kan poin pentingnya adalah kemauan kamu untuk berubah, untuk bisa isinya tuh sama dengan orang lain lah ya, betul? Betul Bu. Iya. Mungkin sekian ya konseling kita hari ini. Semoga kedepannya atau minggu depan Dina ada waktu yang calling ibu aja, ibu selalu siap membantu. Salam juga buat ayah. Iya Bu. Salam juga buat kecoa kalau ketemu kecoa ya. Oke, mungkin sampai saat ini aja mungkin ibu mendoakan supaya kamu juga bisa menjalankan apa yang kamu ibu harap. Semoga kesan kita berhasil. Ya Bu. Terima kasih. Kasih ya Bu. Oke, sama-sama.